Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan hati yang suci, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat di acara yang baik ini, tempat yang berkah makmur insya Allah. Mari kita panjatkan syukur syukur syukur. Ya, insya Allah dengan bersyukur kita akan dijanji Allah akan ditambah nikmat kita. Semoga kita terutama nikmat sehat pikirannya, sehat badannya, dan sehat jiwa raganya. Dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak barokah berlimpah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihni fid din wa alimni at-takwil. Allahumma faqihni fid din wa alimni at-takwil. Allahumma faqihni fid din wa alimni at-takwil. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal wa li azimi sultanik. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mari kita niatkan, kita siapkan diri kita untuk kesuksesan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayutinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alhamdulillah alamin. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, semoga sehat-sehat selalu ya, sehat-sehat selalu di dalam hidup ya, dalam hidup kita, dalam kehidupan ini di dunia ini memang tempatnya kita kalau kita selama masih hidup itu berarti kita masih banyak masalah, masih banyak masalah dan ujian. Artinya apa? Hidup manusia tidak akan pernah lepas dari masalah dan ujian. Selama kita masih hidup, memang pasti selalu ada masalah dan selalu ada ujian. Dan itu bahkan Allah juga berfirman, jangan mengaku beriman jika belum datang ujian padamu. Maka tentu kita akan selalu ada masalah-masalah dan selalu masalah karena dari masalah itulah seseorang akhirnya kelihatan kualitas orang tersebut. Dengan masalah itulah orang akan terlihat kualitasnya. Perbedaannya bagaimana mereka apakah bisa mengatasi masalah dengan baik atau justru semakin terbenam bersama masalah tersebut. Besar kecilnya masalah tentu tak lepas dari kondisi pikiran kita ya. Kadang-kadang tanpa disadari sebuah masalah kecil bisa menjadi masalah yang besar karena apa? Karena pikiran
kita sendiri karena kita menganggap tidak mampu, karena pikiran kita terlalu cemas dan banyak hal ya. Karena itu ketika masalah itu sedang datang kepada kita, ya, ketika masalah itu datang kepada kita, pikiran kita, maka jangan larut terhadap masalah tersebut. Jangan kita itu terbenam pada masalah tersebut. Jangan hanyut kepada masalah tersebut. Kebanyakan orang memang selalu memikirkan masalah, terus itu yang terhanyut di dalam masalah. Mestinya bagaimana? Jika banyak masalah di situ, maka cari pintu lain. Jika semua pintu tertutup, maka carilah pintu lain yang masih terbuka. Artinya apa? Tak ada masalah tanpa solusi, tidak ada masalah yang tanpa pintu yang terbuka. Jika semua pintu tertutup, pasti ada pintu yang terbuka. Maka tugas kita mencoba lagi, cari solusi. Fokusnya bukan pada larut pada masalah, tapi fokusnya kepada solusi. Kenapa? Karena kalau nanti pikiran kita itu larut pada masalah, maka pikiran kita itu pasti nanti cemas, takut, galau. Yang kita pikirkan masalah terus. Yang terjadi apa? Menyalahkan orang lain, terus menyalahkan, mengkambing hitamkan, dan kita tidak bisa berpikir dan jernih. Nah, supaya kita bisa menyelesaikan masalah, maka yang kita butuhkan yaitu kita harus mampu berpikir dengan jernih. Dengan berpikir dengan jernih, maka kita akan mampu mengetahui cara bagaimana mengatasi masalah yang datang kepada kita. Walaupun masalah itu datang mungkin bertubi-tubi. Ya, masalah itu kan memang terus saja. Nah, ya, masalah. Jadi orang bilang life is not flat. Hidup itu tidak datar-datar saja. Hidup itu pasti naik turun. Hidup itu tidak akan datar-datar saja. Ada lika-likunya, ada naik turunnya, ada kalanya bahagia, ada kalanya pula ada berbagai macam masalah, ya, yang membuat hati kita itu cemas, gundah gulana. Itulah masalah, ya. Hidup memang tidak pernah lepas dari masalah. Bahkan bisa dibilang masalah itulah yang membuat hidup kita dikatakan hidup. Kalau kita itu tidak ada masalah, lempeng-lempeng saja rasanya kok hambar, ya, gitu intinya gitu, ya. Biasa saja itu hambarannya. Makanya dari masalah itulah kita akhirnya bisa belajar dari kehidupan ini. Karena orang yang bijak selalu menasihati kalau ingin hidup jangan takut menghadapi masalah. Jika ingin hidup maka jangan pernah takut terhadap masalah, karena semua dalam kehidupan ini pasti ada masalah-masalahnya, apapun pasti ada. Maka di dalam menyelesaikan atau mengatasi masalah tersebut yang dibutuhkan apa? Kita harus mengatasi masalah. Mengatasi masalah apa? Artinya kita berpikirnya lebih atas dari masalah tersebut. Kalau pikiran kita itu larut dalam masalah tersebut, artinya kita terbenam di masalah tersebut, maka kita di situ. Tapi kalau pikiran kita tuh di atasnya, mengatasi masalah, akhirnya berpikirnya apa? Kita berpikirnya masalah ini kecil, di atas masalah ini sebesar apapun, jangan katakan, oh masalah kamu besar sekali. Maka, wah ya Allah, kenapa masalah saya? Ya Allah, ya ampun, masalahnya kok besar sekali gitu, ya. Maka katakan masalah ini kecil karena ada yang lebih besar dari masalah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka memandang masalah itu kecil dan kita memandangnya, pikiran kita memandangnya yaitu Allah yang maha besar. Ada dua jenis orang yang bagaimana mengatasi kehidupan ini. Orang sukses biasanya menyikapinya sebagai masalah tadi sebagai tantangan, sebagai wah ini tantangan, jadi masalahnya impiannya dibesarkan, masalahnya dikecilkan. Sedangkan bagi orang yang biasa menyikapi masalah tadi sebagai beban, makanya waduh, jadi yang dipikirkan tadi beban saja, menyikapinya sebagai beban, sebagai penghalang, sebagai masalah yang susah sekali. Bagi orang-orang yang berjiwa besar menyikapinya sebagai tantangan dan mereka memiliki jiwa yang besar, maka orang biasa menyikapinya biasanya sebagai beban, ya. Sebagian orang laksana bagi mereka yang memiliki jiwa yang sukses, masalah itu ibaratnya seperti tumpukan kardus yang kosong, ya. Ketika di atasnya itu dikasih tumpukan kardus yang kosong, banyak contohnya di sini ada banyak kardus, karena merasa ya langsung masalah-masalah tadi langsung dikasih beban, ya, beban yang lebih besar di atasnya, tentunya gabus tadi akhirnya menjadi habis atau hilang. Itulah artinya seperti itu, dulu teman-teman sekalian. Jadi jangan larut terhadap masalah, karena memang hidup, makanya ini namanya manajemen diri. Manajemen kita mampu memanage diri, karena kita semuanya pasti ada masalahnya masing-masing, tinggal kita evaluasi diri kita selama ini seperti apa. Maka
pesan Allah seperti itu. Namun ada juga orang yang memiliki jiwa yang kuat ya. Nah, jadi artinya tadi karakternya seperti ya orang yang memiliki jiwa yang lemah, begitu ada masalah ya kelihatannya badannya besar, tapi ternyata jiwanya kosong. Begitu ada beban masalahnya, dia langsung seperti kardus yang kosong tadi, dia langsung kempes, tidak ada daya, tidak ada semangat, langsung dia mengeluh, menggerutu, gimana ya masalah saya berat sekali, saya sudah tidak bisa bangkit lagi. Rasanya hidup ini, kenapa hidup ini banyak masalah, kenapa masalah terus ya. Jadi pesannya seperti itu. Namun jika melihat masalah tadi seperti tantangan, mereka yang memiliki jiwa yang kuat, ya laksana seperti pir spiral, ya pir spiral tahu teman-teman ya, berkeong itu ya, berkeong yang biasa pakai sepeda motor atau mobil berkeong ya, berspiral atau ya ketika diberi beban di atasnya maka dia memang akan ke bawah, tapi begitu ke bawah dia mundur sebentar ya, dia ambil diri, dia mundur sebentar, dia berpikir ke belakang, dia melihat dirinya, dia evaluasi dirinya, dan dia ambil ancang-ancang untuk memperbaiki diri dan akhirnya bangkit lagi dan akhirnya memelantingkan beban yang ada di atasnya tadi. Nah, itulah jadi seperti itu. Dia mundur sebentar, evaluasi diri, menata diri, ingat kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, dan evaluasi diri. Jangan-jangan memang ini langkah saya salah selama ini jangan-jangan ini kesalahan saya, namun sebagai bagi saya tidak ada yang tidak bisa, pasti saya pasti bisa, saya hebat, saya luar biasa itu ya, itu dikatakan, diafirmasikan dalam dirinya dan akhirnya dia bisa bangkit lagi dan bangkit lagi. Itulah bedanya orang yang hebat, dia selalu bangkit lagi dan bangkit lagi gitu ya, mindsetnya selalu positif, apapun yang terjadi akan membuat dia lebih naik lagi, dan bagi orang hebat justru membuat mereka akan maju. Tantangan apa ya, masalah tadi sebagai tantangan untuk maju, selama ada tantangan dia akan maju terus, selama ada tantangan dia maju, ada kesempatan, ada tantangan, ada bagaimana Pak, mau ada tantangan, mau gitu ya, ada tantangan mau, oke, jadi begitu ada kesempatan, ada tantangan, ambil tidak pernah menolak, dia tidak akan berkata tidak mau atau tidak bisa sebelum mencoba. Itu orang-orang hebat yang membedakan orang biasa. Aduh, mohon maaf, saya tidak bisa, saya tidak pernah, saya tidak punya pengalaman itu. Jadi orang biasa itu bahkan sudah ada contoh yang sukses pun, sudah ada contoh yang hebat pun, dia selalu ngomong, itu kan kamu yang bisa, kalau saya sih tidak bisa. Jadi itu kan kamu kan, memang kamu kaya, kamu orang mampu, saya tidak mampu. Kamu kuat fisiknya, saya tidak kuat. Jadi selalu ada alasan ya. Ya, jadi katanya John C. Maxwell, pakar manajemen ya, Anda akan menjadi sebesar apapun yang Anda inginkan. Ya, ini Anda akan menjadi sebesar apapun yang Anda inginkan. Jadi kita ini memang punya keinginan ya, punya keinginan. Ya, keinginan kita itu namanya hawa nafsu ya. Setiap manusia kan punya nafsu ya, keinginan. Nah, tinggal keinginan tadi, ada yang keinginan yang arah yang positif, ada yang negatif. Yang positifnya tentu kita punya keinginan yang baik. Namun kebanyakan manusia keinginan itu kan nyantai-nyantai, males, duduk-duduk di rumah, ngapain mencoba, susah. Namanya hal baru kan pasti susah dulu, ditolak segala macam. Namun bagi orang-orang yang hebat, dia mau mencoba walaupun banyak hambatan, banyak masalah di situ. Dia yakin, ya yakin, ada belief di situ, ada keyakinan, ya, ada keyakinan di situ. Jadi intinya keinginan kepada kebaikan walaupun mungkin di situ banyak tantangan, banyak hambatan, dia tidak menuruti nafsunya. Nafsu seseorang itu pengennya kan nyantai, pengennya tidur-tidur, pengennya makannya enak, tidak mau kerja, kan gitu, ada seperti itu ya. Pengennya kerja sebentar langsung istirahat lagi, tidak perlu tidak, itu nafsu, keinginan-keinginan karena memang bawaan manusia. Kecuali Anda harus keluar dari keahlian Anda. Sebagai contoh, kuda balap yang memiliki kecepatan lari yang sangat tinggi akan gagal jika disuruh untuk menarik pohon yang besar. Ya, jadi artinya Anda bangsa burung yang tidak usah ikut-ikutan kompetisi berenang. Walaupun lawan Anda ikan teri, sekalipun Anda tidak akan menang. Jadi artinya pesannya dari John Maxwell ya, artinya begini teman-teman sekalian, kita bisa menjadi apapun selama kita mampu mengendalikan pikiran kita. Memang kehidupan ini adalah hasil dari pikiran kita. Dan selama kita itu keinginan itu masih sesuai dengan rule kita, jalan kita, insya Allah kita kalau keinginan kita tadi ternyata bukan kompetensi kita, bukan keahlian kita, ya
bidang-bidang seperti tadi kita seperti apa itu burung ya, contohnya burung yang berenang tapi ikut-ikutan eh, lomba renang seperti teri ya, enggak. Burung kan terbang kok, ikut lomba seperti apa itu berenang kan enggak masuk akal. Itu kan artinya itu bukan kompetensi kita kan, enggak mungkin. Itu contohnya seperti itu. Maka dari pernyataan tersebut ya bukanlah kita, bukan artinya apa, kita tidak membatasi gerak kita, namun kita juga harus mengevaluasi di mana kemampuan kita dan apa itu dari kompetensi-kompetensi yang kita miliki, marilah kita terus kita asah, kita asah terus, maka walaupun tadi belum jadi, nanti suatu saat akan menjadi mutiara yang akan indah suatu saat ya. Karena apa? Karena terus kita asah, kita poles agar semakin berkilau ya. Maka tentunya yang dilakukan apa? Terus mengasah diri, terus mengupgrade diri, terus belajar, berlatih sampai jatuh bangun, belajar berlatih sampai expert, sampai betul-betul ahli, sampai betul-betul profesional. Maka setelah itu baru kita menambah keahlian atau kompetensi yang lain itu ya teman-teman. Jadi yang pertama tadi mampu mengelola hati, mampu mengelola pikiran kita, selalu berpikir besar, selalu berpikir mampu, dan itu ya. Makanya dilakukan apa kalau di dalam Islam tentu bagaimana cara mengatasi ada masalah tadi, kita selalu ingat Allah, mengatasi artinya itu mengatasi kita harus lebih tinggi dari masalah tersebut. Untuk mengingat Allah ya kita harus mensucikan diri, berpikir berwudu atau berpikir yang positif ya. Karena berwudu itu mensucikan diri, insya Allah kita dengan Allah sehingga nanti pikiran-pikiran positif yang akan datang kepada kita, datang ke kita, dan kita ingat Allah ya. Ingat pesan dari Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ya, kita hadirkan Allah, di situ. Ya, orang yang bertobat. Begitu ada masalah, oh ya sambil evaluasi diri, sambil bersuci, sambil mengingat Allah, dan Allah nanti akan hadir di situ mengatasi tadi. Allah hadirkan Allah supaya nanti penyelesaiannya dengan bimbingan Allah ya, seperti itu. Kemudian lakukan sholat ya lakukan sholat ya, karena kenapa? Dengan sholat ada ketenangan jiwa, ada ketentraman pikiran. Dengan sholat merupakan pintu dari beberapa pintu-pintu tadi kan, pintunya terbuka, semakin banyak pintu yang terbuka, dan semakin pintu-pintu yang tertutup tadi semakin terbuka satu persatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surat Al-Baqarah 45 ya, 45, maknanya jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, gitu ya. Itu ya, insya Allah sabar dan sholat, bersuci, positive thinking, bersuci, sabar, sholat. Nanti dari situ akhirnya pikiran kita tenang, jernih, akhirnya kita mampu menyelesaikan setiap problematika, kesedihan, dan akhirnya rasa bahagia, senang akan datang kepada kita ya. Itu teman-teman. Terus berikutnya itulah salah satunya, berikutnya nanti dengan kalau Islam tentunya dengan membaca Al-Qur'an dan nanti berdoa hajatnya dan tawakal, dan kita selalu berpikir kita mencari solusi-solusi yang terbaik, dan upayakan apa? Bersedekah, karena dengan sedekah itu akan mampu, akan membantu menyelesaikan segala permasalahan seseorang. Tinggal bagaimana niat dan kiatnya. Yang penting niatnya harus kita jaga. Kalau teman-teman ada masalah, ada apa, ayo, mungkin jangan sampai, mungkin barangkali selama ini memang Allah tuh sedang mengingatkan kita, barangkali selama ini memang ada hak-hak orang lain, hak anak yatim atau hak yang lain yang dari harta kita yang belum kita selesaikan, atau itu cara Allah untuk mengingatkan kita, menegur kita dengan masalah tadi. Maka sedekah bisa membantu menyelesaikan dari segala permasalahan gitu ya. Quran surat Al-Baqarah 254, wahai orang-orang yang beriman, sebarkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum tibanya hari kiamat. Ya, karena kalau nanti sudah hari kiamat tidak ada nilainya ya, tidak ada gunanya. Yang tidak ada jual beli padanya, dan tidak ada kawan yang memberi manfaat, serta tidak ada pula pertolongan syafaat, dan orang-orang kafir, mereka itulah orang-orang yang zalim. Tentang sedekah bisa menjadi jalan keluar ya, tentang sedekah bisa menjadi jalan keluar bagi permasalahan, tidak perlu meragukannya, karena itu hanya perlu mencoba untuk selalu sedekah dengan
ikhlas ya teman-teman ya. Itu kemudian nanti fokus kepada penyelesaian dan selalu melihat sudut pandang yang positif, dan insya Allah dengan terus seperti itu kita akan bangkit lagi dan bangkit lagi terus. Dan yakinlah tidak ada masalah yang muncul tanpa solusi, seperti halnya tidak ada penyakit tanpa obat. Maka pahami dulu sumbernya sebelum mulai mencari-cari, atau jangan sampai nanti kita menyalahkan orang lain. Maka yang terpenting yaitu mengevaluasi diri kita sendiri. Buka pikiran, buka mata, buka hati, dan evaluasi diri. Insya Allah dengan masalah kita yakin kita bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, semua kebenaran datang dari Allah. Kesalahan itu dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, saudara kita. Bibarakati syai'un la ilahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Monggo dilanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan salasa. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah wasabiqun nasabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim mawduna muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildan mukhalladun bi aqwabi wa abarika wa ka'sim min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yastaqun wa hurun 'ain ka amsali lu'lu'il mahmud jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima illa kilang salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin mahdud wa talhim mangdud wa tilim mangdud wa ma'im maskud wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba di ashabil yamin sulatum minal awwalin wa sulatum minal akhirin wa ashabu shimal ma ashabu shimal fi samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna ala khinsil adim wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idama a inna lamab'utsun awa abaunal awwalun
Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Tsumma innakum ayyuhad dallunal mukatsibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasyaribuna alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him hada nuzuluhum yawmaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun a'antum tahlukunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasfukin ala anubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun walaqad alimtumun nasy'atal ula falawla tadakkarun afara'aytum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasya'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun inna lamukramun bal nahnu mahrumun afara'aytumul ma'alladzi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun afara'aytumun naral lati turun a'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un nahnu ja'alnaha tad'iratan wa mata'al lil muqwin fasabbih bismi rabbikal adim fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna adim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin afa bihadzal hadisi antum mudhimun fataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun falawla idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatun na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukadzibin nadhdallin fanuzulum min hamim wa tasfiyatu jahim inna hadza lawa haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal adim